Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria Kusmasuti dari kelas 5B, jurusan Bahasa dan Sastra Inggris di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan menjelaskan bisnis plan saya. Bisnis plan saya ini saya namakan dengan Fitria Letter. Fitria ini saya ambil dari nama saya sendiri. Dengan nama Fitria Letter, di sini saya akan membuat sebuah produk dari kulit, yaitu kulit sapi dan kulit domba. Dengan tagline produk kulit lokal anti gagal. Jadi bisnis kulit di sini dengan nama Fitria Letter yaitu membuat sebuah kulit dari domba dan sapi yang menjadikan sebuah fashion yang tidak kalah hebatnya dengan fashion lainnya. Terus fashion bisnis ini tuh memiliki keuntungan yang sangat menggiurkan. Terus juga dalam produksinya juga kita memiliki keunikan dalam katalog kami. Terus juga bisnis kulit ini berbagai macam, yaitu ada jaket kulit, dompet kulit, tas kulit, terus sendal kulit dan lain-lainnya. Terus dengan berbagai macam barang tersebut, bisnis kulit ini bisa dipakai dengan sangat modis dan terlihat gaya sekali. Tak lupa kita juga memiliki visi dan misi. Visinya yaitu sebagai manufaktur terbaik di Indonesia, dan misinya menyediakan produk yang berkualitas tinggi kepada konsumen, terus juga menciptakan produk yang inovatif dengan harga yang terjangkau, serta memberikan layanan eksklusif dengan custom model. Untuk konsep usahanya yaitu bisnis kulit ini dapat dimulai secara online dengan modal minim dan kerjasama dengan pusat aslinya yaitu di Garut. Terus juga selain secara online kita juga bisa menjualkannya di ruko dengan wilayah yang strategis atau bisa di sekitar lingkungan wilayah saya sendiri. Terus juga awalnya memang ingin online, tapi namun jika ada jangka panjang, saya juga ingin memasarkan produk tersebut di seluruh Indonesia dengan cara mendirikan stand, menjualnya ke toko, dan masih banyak lainnya. Di sini ada aspek pemasaran. Yang pertama adalah gambaran umum pasar. Nah, gambaran umumnya saya akan menjual di rumah sendiri, letaknya di Bekasi dan cukup strategis sehingga banyak sekali orang yang lalu lalang. Nah, dengan adanya lokasi strategis tersebut bisa menjadi peluang untuk saya menjual produk tersebut. Untuk target pasar sendiri, saya akan membuka sebuah fanpage yaitu di Facebook dan di Instagram. Mungkin dengan kedua fanpage tersebut membuat produk yang saya jual itu menjadi sasaran tepat dan banyak minat seseorang, karena di zaman milenial ini kan serba online. Jadi mungkin dengan adanya dua fanpage tersebut membuat orang tertarik dengan produk yang saya jual. Dan untuk target selanjutnya itu kalau berkembang di rumah sendiri, saya juga akan menyediakan spanduk agar orang lain tuh tahu kalau saya sedang menjual produk tersebut, sehingga mereka mampir dan membeli produk tersebut. Untuk pesaing, mungkin di Garut sudah banyak sekali yang menjual produk-produk kulit, sehingga saya yang asal dari Garut sedikit melipir ke Bekasi untuk menjualkan produk kulit tersebut. Sehingga saya lihat di Bekasi ini belum ada pesaing-pesaing yang menjualkan produk kulit. Terus maka dari itu saya berani untuk menjualkan produk tersebut. Untuk target STP-nya yaitu mengelompokkan konsumen sesuai dengan latar belakang, daya beli, usia, dan selera, serta membidik konsumen tepat sasaran. Untuk analisa SWOT, jadi di bisnis kulit tersebut saya juga akan berbicara tentang SWOT ini. Jadi gunanya analisa SWOT ini memperkuat 4P dengan meminimalisasi kekurangan dengan memanfaatkan peluang untuk menghadapi pesaing lainnya. Seperti yang sudah dikatakan di analisis SWOT, analisis 4P ini yaitu bauran pemasaran produk unik dan khas berbeda dibandingkan dengan produksi lainnya. Terus juga untuk harganya sendiri sesuai dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Terus untuk promosinya bisa di media sosial atau di tempat saya sendiri. Gunanya kalau misalnya di media sosial bisa menjadi tepat sasaran.
karena di zaman sekarang kan zaman milenial apa-apa online, menggunakannya media sosial. Jadi mungkin dengan media sosial menjadi sasaran tepat konsumen untuk membeli produk tersebut. Dan kalau misalkan di rumah bisa menjadi tempat yang strategis sehingga orang-orang mampir dan membeli produk yang saya jual. Dan untuk distribusinya, kalian bisa datang ke toko saya dan dijual secara individu dengan membuka showroom. Terus juga kita memasarkannya bisa mendatangi si konsumen tersebut atau sebaliknya. Nah, kalau misalkan sudah jadi pelanggan, kalian bisa kontak yang sudah saya berikan kalau misalkan kalian udah jadi pelanggan saya. Untuk deskripsi produknya sendiri, saya akan mengambil sampel yaitu dari dompet kulit. Ini dompet kulit asli Garut ya. Tuh, teksturnya itu lembut banget. Kalau dicium ini wangi banget kulit, halus banget. Terus juga nah, ini bisa menyimpan foto, terus juga ada tempat buat ID card atau ATM, KTP, SIM dan lain-lainnya. Terus juga untuk untuk menyimpan uang juga lumayan besar ya, mau nyimpan uang berapapun juga pasti bakal muat. Terus juga ini tahan lama. Di dalam aspek keuangan dalam bisnis kulit tersebut, saya mengambil modal sekitar 15 juta. Nah, 15 juta ini sebagai kebutuhan awal modal. Nah, kebutuhan awal modal ini dibagi menjadi 3, yaitu untuk investasi, bahan baku produksi, serta biaya operasional. Nah, untuk investasi sendiri, saya mengeluarkan biaya sebesar 500.000. Untuk bahan baku produksi lumayan mahal, yaitu 14 juta, dan untuk biaya operasional saya mengeluarkan 500.000. Jadi semua total 15 juta. Untuk resiko atau hambatannya, mungkin banyak sekali orang yang belum tahu tentang produk kulit tersebut kalau misalkan saya menjualnya di Bekasi, karena setahu mereka untuk menjual produk kulit tersebut hanya ada di Garut gitu kan. Mungkin mereka sedikit aneh, kok jual produk kulit ada di Bekasi sih gitu, tanpa tahu mereka latar belakang si penjualnya itu dari mana. Mungkin seperti itu. Terus juga banyak yang bilang, oh mungkin ini bohong, atau ini paling bukan kulit domba atau kulit sapi. Mungkin seperti itu resiko dan hambatannya. Untuk tindakan alternatifnya, mungkin kita akan menjelaskan jenis produknya, terus bahan-bahannya, terus juga kualitasnya seperti apa, terus juga mungkin si konsumen bisa meraba langsung si produk tersebut beneran atau enggak dari kulit asli gitu. Serta kalau misalkan produk kulit itu kan suka ada bau khas kulitnya tersendiri. Nah, mungkin konsumen bisa melihat dari sisi tersebut. Kesimpulan dari bisnis Fitria Leather ini yaitu jadi bisnis ini tuh sangat menggiurkan dibanding bisnis lain. Terus juga salah satu pakaian yang mewah dan modis sekali kalau misalkan kita pakai. Terus juga keuntungannya wow, sangat menggiurkan sekali. Terus juga dibalik keuntungan yang menggiurkan, kita juga pasti bakal menghadapi beberapa resiko yang tinggi untuk menggeluti bisnis ini. Terus di zaman milenial ini, bisnis kulit tersebut mengalami kemajuan yang pesat. Untuk sarannya, diharapkan usaha ini tuh bisa berkembang sesuai dengan harapan. Terus juga berbisnis juga apapun produknya harus mempunyai kreativitas yang tinggi dan inovatif, sehingga konsumen itu nggak bosan atau jenuh. Terus juga konsumen pun harus memiliki rasa loyal terhadap produk yang dibuat. Jadi hal yang terpenting itu memperlihatkan minat masyarakat untuk pengembangan produk perubahan selera konsumen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.